Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak. Selamat berjumpa, ketemu sama kita dari KP Pertama Majalaya dalam acara podcast ini. Selamat mendengarkan, selamat menyaksikan. Nah, podcast kita adalah Papaya, perbincangan Pajak Majalaya. Karena kita bakal bahas pajak, serba-serbinya pajak dan detail banget tentang pajak. Tapi kita ada tema-temanya dan hari ini kita mau bahas tentang pelaporan SPT masa PPN dengan saya Rizal dan ada Saya Sarah. Hapsa. Nah, ada kita bertiga di sini. Yang pertama-tama kita bukan mau bicarain tentang PMK-nya gimana detailnya, tapi yang pertama kita mau bahas aja gimana sih pengalamannya Kak Sarah, Kak Hapsari pas lagi melayani wajib pajak, khususnya pada saat mau lapor SPT PPN ya. Iya. Nah, yang perlu diketahui sama wajib pajak tuh pertama-tama kalau mau lapor SPT, mau lapor SPT PPN ya, maksudnya tuh kan harus ngapain dulu nih? Coba dari Kak Sarah dulu deh pengalamannya kalau lagi ngelayan wajib pajak, kalau mau lapor SPT masa PPN harus ngapain dulu yang pertama? Sebelumnya ini yang pertama-tama harus jadi PKP dulu atau pengusaha kena pajak. Bener Jadi, juga. harus mengajukan dulu ya menjadi pengusaha kena pajak gitu. Melakukan permohonannya ke kantor. Untuk persyaratannya itu sama seperti daftar sebenarnya, tapi ada tambahannya nih. Tambahannya itu harus sudah lapor SPT tahunan untuk 2 tahun terakhir bagi pengurus dan bagi perusahaan itu sendiri gitu. Jadi pertama-tama mengajukan dulu aja PKP-nya ke kantor. Kalau misalkan sudah, nanti ada prosedur lanjutannya gitu untuk dikukuhkan sebagai PKP. ya, benar. Kalau utang pajaknya gimana nih? Nah, utang pajak juga harus dikonfirmasi. Iya. Dasar keputusan. Iya, harus dikonfirmasi juga nih kalau misalkan ada hutang pajak maka harus dilunasi dulu. Harus dilunasi dulu ya? Dilunasi dulu gitu karena baru bisa jadi PKP. Betul, karena sebelum kita mendapatkan hak kita harus memenuhi kewajiban kita dulu. Benar. Ya juga. Nah, berarti kalau persyaratannya itu kan lebih ke kalau kayak daftar berarti kan fotokopi identitas ya, fotokopi akta, fotokopi NPWP, ya isi formulir udah jelas ya, kawan pajak namanya kita mau daftar. Kemudian tadi lapor SPT nih, nah lapor SPT perusahaannya harus lapor kalau terdaftarnya sebelum tahun ini, berarti kan udah kewajibannya tuh. Nah, pengurus harus lapor nggak nih? Iya, harus juga. Siapa aja yang harus lapor? Apa semua? Semua pengurus yang tercantum di akta. Oh, yang tercantum di akta ya, harus betul. dilapor. Nah, tuh, berarti seluruh pengurus yang tercantum dalam akta harus melaporkan SPT-nya juga. Nah, berarti emang ya namanya juga PKP sih, pengusaha kena pajak, emang berarti akan selangkah lebih di atas daripada wajib pajak biasa. Makanya seluruh kewajiban mesti juga. Nilai harusnya sudah lebih patuh ya Mas. Benar banget, benar juga. Nah, berarti kalau udah jadi PKP, udah langsung bisa tuh lapor itu atau ada yang mesti diajukan lagi? Gimana? Sebenarnya kalau misalkan sudah mengajukan PKP, nanti kan akan divisit ya oleh kami. Kalau memang sudah diterima gitu hasil visitnya dan dikukuhkan sebagai PKP, nanti akan dapat password dan kode aktivasi untuk masuk ke aplikasi Innova. Innova ini sebagai administrasi bagi PKP. Gitu. Oke. Nah, berarti untuk bisa mengaksesnya itu berarti kita butuh jadi PKP. Betul. Bisa masuk Innova. Betul. Untuk lapornya tadi gimana? Untuk lapornya melalui web e-faktur. Tapi sebelum lapor itu harus aktif dulu. Iya, diaktifkan dulu di Innova tadi. Atau mungkin lanjut ke saya aja ya Mas Rizal. Boleh. Jadi kalau misalnya tadi ada kawan pajak yang sudah mengajukan permohonan PKP, sudah diberikan keputusan PKP-nya juga pengukuhannya, nanti kan dilanjutkan ke sertifikat elektronik. Oh iya, ada sertifikat elektronik juga ya. Yang tadi Kak Sarah sudah sebutkan akan divisit. Jadi nanti sama petugas pajak tuh dicek dulu Mas, apakah
usahanya ini benar-benar ada atau Oh, gitu. sudah berjalan. Benar-benar. Karena kan harus dicek nih sudah memenuhi dengan ketentuan perpajakan atau belum sebelum dikukuhkan jadi PKP dan mendapat sertifikat elektronik tadi. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, nanti kan ada kode aktivasi yang dikirimkan untuk mengaktifkan sertifikat elektroniknya. Oh gitu, oke. Untuk minta sertifikat elektronik ini kita butuh ngapain aja tuh biasanya kalau wajib pajak lagi datang ke helpdesk tuh? Nah, ini kan kalau sertifikat elektronik harusnya direktur langsung nih yang datang atau pengurus lainnya dalam akta pendirian. Jadi tidak boleh staf kantornya misalnya, karena kan ini tuh sangat rahasia gitu. Iya, kalau sertifikat elektronik ya. Sertifikat elektronik. Nah, kalau udah di sertifikat elektronik, nanti PKP ini harus mengaktifasi akunnya di Innova tadi, aplikasi Innova. Nah, nanti kawan pajak tinggal masuk ke aplikasi Innova di www.ifaktur.pajak.go.id. Nanti memasukkan kode aktivasi yang diterima, lalu dapat mengaktifasi sertifikat digitalnya. Nah, sertifikat digital itulah yang aktif pada hari aktivasi. Baru dapat sertifikat elektronik dan bisa mendaftarkan user di aplikasi e-faktur. Oh, dan ada aplikasinya juga ya? Itu nanti untuk bikin fakturnya wajib pajak bikinnya di aplikasi e-faktur, Mas. Oh, jadi Innova ini buat administrasinya. Kemudian ada aplikasi e-faktur untuk membuat faktur dan dia kalau e-faktur ini aplikasi yang e-fakturnya ini buat ngeload kalau ada faktur pajak masukan nih kawan pajaknya ya yang udah mulai jadi PKP sudah tahu ada pajak keluaran, ada pajak masukan. Kalau kita jual barang, jual jasa itu jadi pajak keluaran. Nah, kita beli barang atau jasa dari perusahaan lain, mereka kan ngeluarin faktur pajak keluaran juga. Faktur pajak keluaran mereka karena kita beli jadi faktur pajak masukan. Itu disebutnya PKPM. Jadi pajak keluaran, pajak masukan gitu. Pajak atas penjualan, pajak atas pembelian. Nah, itu. Oh, dari administrasinya di aplikasi e-faktur itu ya? Iya, betul, Mas. Jadi semuanya ada di aplikasi e-faktur tersebut. Dan dilaporkannya di web. Iya, betul. Jadi untuk pelaporan SPT PPN-nya basisnya kita udah di web. Di aplikasinya gitu. Oke. Berarti kalau briefly bisa saya bisa saya resumenya untuk yang awal ini berarti ada Innova sebagai sarana administrasinya, ada aplikasi e-faktur sebagai sarana untuk bikin faktur, dan ada laman web e-faktur untuk pelaporan SPT masa PPN. Nah, jadi ada 3 hal nih ternyata yang dibutuhin untuk bisa lapor PPN. Tentunya tadi harus jadi PKP dulu ya. Nah, gitu. Harus jadi PKP dulu. Nah, kadang nih pengalaman saya sendiri ya, Kak Sarah sama Kak Sari nih kalau misalkan wajib pajak tuh kadang suka lupa yang namanya lupa password. Lupa password gitu. Padahal password kan dikirimin ke email ya. Ke email sendiri loh. Maksudnya bahkan kita juga pegawai pajak nggak tahu passwordnya apa karena dikirimin ke email wajib pajak. Nah, kalau lupa password gimana nih? Jadi mungkin ada beberapa kendala untuk wajib pajak kan, misalnya untuk sertifikat elektronik kan yang ngurus pengurus ya Mas ya, direkturnya langsung misal. Saat pengerjaan dikerjakan oleh admin. Nah, pas praktiknya ada yang lupa password, ada yang nggak tahu. Padahal secara sistem sudah dikirimkan langsung ke email PKP tersebut. Nah, kalau misalnya lupa, PKP juga bisa mengajukan untuk kirim ulang password, atau kalau misalnya ada perubahan alamat email perusahaan, itu bisa juga diajukan. Jadi nanti bisa dikirimkan ulang untuk password aktivasi PKP. Bahkan kalau misalkan hanya untuk ganti, misalkan ini ya, perusahaan ganti pegawai apa gimana, kan sering yang namanya perusahaan ya. Jadi kalau misalkan cuma mau ganti password tuh sebetulnya kawan pajak tuh tinggal buka di DJP online di menu profil gitu, ya kan, terus bisa ganti email tuh. Nah, misalkan emailnya lupa kan tadi, emailnya lupa, gantinya nggak usah ngajuin permohonan perubahan data, capek banget ya. Jadi bisa ngubah email itu kalau kita masuk ke akun DJP online, masuk ke profil, nanti ganti email di situ, nanti emailnya ke update. Kalau emailnya udah ke update, baru deh minta untuk
kirim ulang password tadi, Iya. karena bisa kok. Jadi biar jangan kebanyakan formulir gitu ya. Iya. Yang bisa dilakukan online kenapa harus offline Iya, gitu karena kan. kan nanti butuh tanda tangan direktur lagi, Gitu. terus harus pergi ke kantor pajak, Gitu memang kan, jadi ribet. ribet gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan di DJP online lakukanlah di DJP online. Gitu. Iya betul. Nah kalau itu kan berarti udah kekirim nih kekirim ke 5 perusahaan. Nah berarti bisa nih ketahuan password Innova-nya apa. Kalau lupa password aplikasi e-faktur yang buat bikin faktur gimana tuh? Mau nggak Yang mau? di aplikasinya gitu ya. Mau nggak mau nih. Nah, Banyak kayaknya mau. case yang begini. Ya mau nggak mau memang kita lebih menganjurkannya riset aplikasi lain mas. Riset ya. Ya. Kalau riset gitu berarti gimana nih? Pernah gimana kalau riset? Kalau riset aplikasi klien itu lewat Innova. Lewat Innova juga. Jadi kawan pajak ini copy dulu aja ke profil, buka profil, lalu buka kode aktivasi yang lama, itu di copy dulu aja, lalu lakukan. Biar ada tahu backupnya gitu iya, ya. betul, di copy dulu aja, terus lakukan riset aplikasi klien. Kalau riset aplikasi klien itu biasanya ada notifikasi bahwa situs ini tidak aman atau apa, itu diproses aja, nggak apa-apa. Sebenarnya itu aman gitu. Jadi itu lanjut proses aja gitu. Itu bukan error biasanya. Kawan pajak juga ngerasa baca ini ya user. Gitu. Iya, baca user. Usernya siapa? Gitu. Itu kawan pajak nanti dilanjutkan aja gitu. Dilanjutkan untuk riset aplikasi klien, nanti masukin kode aktivasi yang lama. Kalau misalkan udah selesai riset aplikasi kliennya, nanti buka lagi ke profil, bakal ada kode aktivasi yang terbaru seperti itu. Oh iya juga nih. Nah, nyambung sama penjelasan Kak Sarah tadi yang kadang suka muncul situsnya tidak aman. Itu biasanya karena sertifikatnya belum lupa ditanam di browser nih. Browser itu contohnya Mozilla, contohnya Chrome, Edge, ya, Internet Explorer, Safari, itu namanya browser. Ya. Itu namanya browser perambah bahasa Indonesianya. Nah, jadi kawan pajak kalau misalkan mau mau melakukan akses berhubungan sama PPN atau Bupot, mungkin nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya ya. Gitu, harus nanam dulu sertifikat elektronik yang tadi udah didaftarin, itu ditanam di si browsernya. Nah, bisa ada di kawan pajak, buka deh di settingnya atau di setelannya, kemudian ketik aja sertifikat atau certificates kalau misalkan menggunakan laptopnya dengan ejaan Inggris, nanti ada untuk manajemen sertifikatnya. Nah, silakan diimpor, nanti cari yang personal. Nah, cari yang personal kalau udah di manajemen sertifikat, cari ada tab personal dari situ, nanti klik yang impor. Nah, klik impor itu cari sertifikat, file sertifikat yang udah di-download dari Innova. Kemudian kalau diminta password, masukkan passphrase. Nah, nanti kalau udah dimasukin, nanti akan ada notifikasi bahwa impornya sukses. Kalau impornya udah sukses, silakan di-restart dulu laptopnya, dinyalakan lagi tentunya, namanya di-restart ya kan. Kemudian nanti pada saat mau input riset klien ataupun nanti mau lapor atau gimana, nanti itu bisa langsung. Nah, di beberapa perangkatnya beda. Di satu perangkat ada yang setiap kali mau klik gitu harus muncul dulu pilih sertifikat gitu. Pada saat klik kita mau riset atau mau minta nomor seri gitu, itu ada muncul satu window untuk milih sertifikat yang mana. Ya kan, misalkan PT ABC, nanti ada muncul PT ABC, nanti kita klik OK, baru akan beralih ke laman selanjutnya untuk bisa mengakses NSFP ataupun riset klien. Ada juga yang sudah bisa beberapa perangkat langsung mengingat pilihan tersebut, jadi pada saat klik sudah langsung bisa membaca karena sudah pernah. Nah, jadi tergantung settingannya nih. Kadang-kadang kalau kawan pajak yang settingannya pengen secure banget itu nggak mau nyimpen history aksi dari sebelumnya, ya nggak apa-apa juga. Yang penting kawan pajak bisa notice bahwa pada saat keluar muncul bahwa sepertinya tidak aman gitu ya situsnya, itu karena lamannya ingin memberitahu bahwa akses ke situs e-faktur Innova ini adalah akses dengan sertifikat pribadi di luar dari browser itu gitu. Jadi ada sertifikat khusus yang kita tanam sendiri. Nah, itu tadi makanya butuhnya sertifikat elektronik itu di situ.
Nah, kalau udah jadi nih, udah bisa masuk, nah terus udah input faktur, terus kan tinggal ngelaporin nih. Nah, lapornya tadi di web di faktur ya, Iya. ngelapor di web di faktur. Nih, step-stepnya gimana nih? Apakah beda nggak nih sama waktu dulu zaman kita laporan masih di aplikasi faktur? Ya, Gimana dong? e-filing ya. Jadi untuk pelaporannya sebenarnya secara garis besar masih sama, Mas. Kalau misalnya dulu kan kita create dulu SPT-nya, bikin dulu SPT di aplikasi, membuat SPT-nya dari faktur mana saja. Terus kalau misalnya ada nilai kurang bayar PPN-nya harus disetorkan di input di sana. Ya sama di web juga seperti itu. Saat kita memposting SPT yang akan dilaporkan, itu nanti semua faktur yang dibuat di masa itu akan muncul secara otomatis. Jadi biasanya kita hanya cross check apakah fakturnya sudah benar atau belum. Jadi misalnya kita bikin faktur 10, pas kita posting keluar nggak nih fakturnya 10 atau ada berapa gitu. Karena sebenarnya harusnya sama ya, karena udah otomatis secara sistem. Jadi biasanya kalau ada yang mau dibayarkan PPN-nya, kita hanya menginput NTPN-nya, atau kalau misalnya dari hasil pemindah bukuan menginput nomor pemindah bukuannya. Lalu kita posting SPT-nya, kita isi SPT-nya, lalu kita kirim SPT-nya. Ditahan dulu Kak Hapsari penjelasannya, kawan pajak. Emang kalau makan pepaya bikin segar, penjelasan kita juga semoga bikin segar. Ya. Ini adalah season 1, lanjutin lagi nanti season 2, kawan pajak ditunggu ya season 2-nya. Bye. Sampai ketemu lagi.